Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Harapannya kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk perkuliahan kali ini yang saya akan jelaskan yaitu pada pertemuan pertama fotogrametri. Dosen pengampunya adalah saya, Henining Tia Suhel, di Politeknik Negeri Banjarmasin. Kita langsung saja ya. Apa perbedaan foto udara dan fotogram? Bisa kita lihat pada slide ini, untuk foto dan fotogram. Untuk foto ini biasanya kalian hanya mengambil suatu objek pada kamera biasa yang di dalamnya tidak ada pengaturan GCP atau nilai X, Y, Z. Kemudian untuk fotogram ini bisa kita lihat bahwasanya fotogram ini adalah nantinya digunakan untuk pemetaan suatu wilayah yang kalian inginkan ke depannya. Contohnya pada gambar ini bisa dilihat untuk fotogramnya berwarna hitam dan putih. Bisa kita lihat di sini ada jalan, kemudian ada lahan dan lain-lainnya. Ini ada foto dan fotogram. Kemudian selanjutnya, untuk foto, tidak ada informasi tepi, tidak bisa digunakan untuk pengukuran. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, foto yang biasanya kalian ambil seperti fotogenik, pengambilan foto pemandangan, jika kameranya tidak menunjang untuk pengambilan untuk pengukuran, di dalamnya tidak ada GCP-nya atau nilai X, Y, Z-nya, maka itu dikatakan foto biasa, sehingga tidak bisa digunakan untuk pengukuran. Kemudian foto udara. Foto udara itu apa, Ibu? Nah, foto udara itu memiliki informasi tepi. Diambil menggunakan kamera fotogrametrik, dapat digunakan untuk pengukuran secara akurat. Baik, bisa kita lihat di sini, untuk foto udara, ini adalah beberapa contoh foto udara ketika saya melakukan pengambilan. Foto udara ketika kalian melakukan pengambilan ada banyak ratusan foto. Kemudian, yang membedakan antara foto biasa dengan foto yang lainnya, bisa kita lihat di sini untuk propertiesnya. Contohnya satu foto udara, syaratnya bisa digunakan untuk pengukuran. Baik, untuk foto udara, bisa kita lihat di sini untuk detailnya. Foto udara JPEG, Photos, kemudian size-nya otomatis ada 3,88 MB, size-nya ada, pengambilan gambarnya pun ada, 6 Juli 2019. Kemudian untuk details-nya, yang membedakan antara foto udara 1 dengan yang lainnya atau foto udara biasa adalah di foto itu harus mempunyai dimensionnya ini 4000 dikali 2250, pixelnya 4000, 2250 pixel. Kemudian di dalamnya ini yang tadi saya ceritakan, jenis kameranya DJI, kemudian kamera modelnya, kemudian sebentar ya. Nah, ini yang tadi saya utarakan di awal, bahwasanya untuk foto udara itu harus memiliki latitude, longitude, altitude, nilai X, Y, Z. Ini adalah sebagai dasar untuk melakukan kalian perhitungan skala foto udara. Jadi harus ada GPS, kemudian harus ada dimensionnya dan jenis kameranya. Untuk pertemuan pertama, saya tidak membahas lebih dalam untuk bagaimana cara perhitungannya. Kemudian untuk selanjutnya, definisi fotogrametri. Definisi fotogrametri adalah suatu seni, pengetahuan, teknologi. Teknologinya menggunakan apa, Ibu, fotogrametri? Bisa menggunakan drone, UAV. Kemudian ketika kalian mendapatkan pengetahuan, ada teknologinya, kemudian kalian mendapatkan informasi. Nah, informasi apa saja yang ada di foto udara? Salah satunya tadi yang saya informasikan ke kalian,
Salah satunya adalah ketika kalian mendapatkan foto udara, kalian bisa membaca untuk detail properties yang ada di foto udara. Informasi yang apa kalian dapatkan di contoh satu foto udara. Di dalamnya ada GPS, latitude, longitude, dan altitude-nya itu seperti apa. Kemudian ada ukuran pikselnya, dimensinya, dan jenis kameranya. Itu salah satu contoh dasar informasi dari foto udara. Kemudian kalian bisa melakukan perekaman. Nah, setelah itu pengamatan. Pengamatannya bagaimana? Kemudian pengukuran dan interpretasi. Dapat kita lihat di sini ketika kita melakukan pengamatan, kita bisa menerjemahkan di dalam suatu wilayah ini, bisa kita lihat di sini, dalam suatu wilayah ini kita bisa melakukan pengamatan dan interpretasi. Pengamatannya bagaimana? Kita bisa melihat. Untuk melakukan interpretasi, kalian harus memahami bahwasanya di dalam interpretasi itu diantaranya ada warna, kemudian ada bentuk, kemudian ada tekstur. Dapat dilihat pada gambar berikut ini, kita bisa melihat warnanya warna apa? Warna hijau. Kita bisa mendeskripsikan bahwasanya ini adalah pohon. Kemudian ada bentuk. Bentuknya ada panjang, jalan. Ini jalan. Kemudian kita bisa melihat lagi untuk warnanya ada coklat. Nah, ini lahan kosong. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita untuk melakukan pengamatan dan interpretasi. Kemudian melakukan pengukuran kayak gimana? Kalau untuk melakukan pengukuran itu nanti akan ada di dalamnya. Di antaranya dasarnya itu harus ada jenis kameranya seperti apa, kemudian dimensi kameranya seperti apa, kemudian di dalamnya ada GJP, itu dasarnya. Kemudian nanti kita bisa melakukan pengolahan foto udara tersebut. Nah, kemudian definisi fotogrametri itu ada fotogrametri metrik, ada fotogrametri interpretatif. Kalau fotogrametri metrik itu adalah pengamatannya secara presisi untuk menentukan ukuran dan bentuk objek. Kemudian fotogrametri interpretatif yang berhubungan dengan pengenalan dan identifikasi objek. Artinya, kita sudah melakukan pengenalan dan identifikasi objek yang sebelumnya saya jelaskan. Kemudian, metode proses pengadaan foto udara. Nah, alternatif akurasi data, pembentukan database. Bisa kita lihat di sini, kalau untuk foto udara itu ada di airborne profiling imaging dan pemotretan foto udara. Bisa kita lihat di sini ada penginderaan jauh, airborne profiling imaging, pemotretan udara, pengukuran terestris, penentuan posisi GPS, Doppler, kemudian digitasi kartografis. Untuk posisi pemotretan foto udara, kita bisa lihat di sini, kalian sebelumnya melakukan pemotretan foto udara bisa dengan drone atau UAV yang kalian tentukan ataupun LiDAR nantinya. Kemudian kalian melakukan presisi untuk jalur terbang, kemudian ketinggian terbang sesuai dengan peraturan yang ada itu seperti apa. Itu yang kalian harus pahami ketika melakukan penerbangan drone. Itu di situ nanti di dalamnya untuk pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan untuk persyaratan jalur terbang ketika kalian sebelum menerbangkan drone tersebut itu bagaimana. Kemudian kalian melakukan kompilasi, restitusi petanya seperti itu, seperti apa. Kemudian ada informasi spasialnya, topografi, database-nya seperti apa. Ya. Kemudian untuk sejarah fotogrametri, secara singkat kalian bisa baca langsung di sini. Bahwasanya fotogrametri dengan penggunaan foto udara secara praktis digunakan oleh seorang Perancis yakni Kolonel Aimé Laussedet pada tahun 1849 yang disebut
Bapak fotogrametri. Nah, penemuan fotogrametri ini pertama kalinya digunakan pada Perang Dunia Pertama dan Kedua, yang digunakan untuk survei maupun untuk keperluan intelijen. Nah, untuk produk fotogrametri, itu kalian bisa melihat ada 3 di sini. Yang pertama adalah mozaik foto, yang kedua adalah peta garis, yang ketiga adalah peta foto, format raster. Ya, ini contohnya seperti apa untuk mozaik foto. Nah, mozaik foto udara itu bisa kita lihat di sini. Saya untuk pengolahan datanya menggunakan software Agisoft. Kemudian ketika kalian telah melakukan pengambilan foto udara, di sini bisa kita lihat ada sekitar 649 item. Nah, untuk foto-fotonya ini memang banyak sekali. Namun, kalian bisa menyatukan semua ini dengan istilahnya adalah dengan metode mozaik, yaitu penggabungan atau penampalan foto udara yang ada. Kita bisa lihat sekilas untuk foto udara. Ini bisa dilihat bahwasanya ada yang saya ambil contohnya ada di sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 foto udara yang kalian tumpang tindihkan atau kalian tampalkan untuk mozaik foto udara nantinya akan membentuk satu kesatuan bentuk foto udara. Nah, kemudian ketika kalian melakukan mozaik foto udara itu jangan sampai ada yang berlubang hitam, artinya ini tidak menampal antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya itu salah satu contoh mozaik foto udara. Kemudian untuk peta garisnya, nah ini tadi mozaik foto udara, kemudian peta garisnya. Nah, dari foto udara, kalian melakukan interpretasi, kemudian kalian bisa melakukan proses pada software lainnya, yaitu software Agisoft, untuk melakukan digitasi. Ya, digitasinya seperti apa? Kalian menginterpretasi, contohnya seperti yang ada di sini. Kalian bisa melihat mana pohon, mana jalan, warnanya seperti apa. Kemudian kalian membuat peta garis sesuai dengan kaidah kartografi yang baik dan benar. Kalian menentukan mana jalan, mana sungai, mana penggunaan lahannya, mana lain-lainnya. Nanti sesuai dengan kalian yang ada di foto udaranya. Kemudian aspek foto udara. Aspek foto udara yang tadi telah saya jelaskan bahwasanya ada aspek semantik, ada aspek metrik. Semantiknya seperti apa? Itu ada penafsiran citra fotografik dan pola-pola energi elektromagnetik yang bercahaya dan gejala lainnya. Kemudian aspek metriknya adalah proses perekaman dan pengukurannya seperti apa. Proses perekamannya itu yang tadi saya jelaskan awal bahwasanya ada metode bagaimana untuk pengambilan foto udara dengan yang pertama menentukan jalur terbang, ketinggian drone-nya seperti apa, kemudian memperhatikan aspek-aspek lainnya. Nah, untuk pekerjaan fotogrametri, contohnya interpretasi fotogrametri, kegiatan pengenalan dan identifikasi suatu objek atau remote sensing. Tadi yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya ketika melakukan identifikasi, kita bisa melihat, kita bisa menafsirkan dengan mata kita, bahwasanya mana jalan, mana atap pemukiman, mana lahan kosong, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian metrik fotogrametri, pengukuran yang diteliti dengan hitungan-hitungan. Nah, untuk menentukan ukuran dan bentuk suatu objek. Nanti runtutannya yang tadi saya ceritakan di awal, bahwasanya ketika kalian mengambil foto udara secara dengan SOP dengan baik dan benar, setelah itu kalian melakukan hitungan-hitungan. Hitungan-hitungannya itu apa? Kalian nanti yang pertama akan menentukan skala foto udaranya seperti apa. Kemudian nanti kalian menentukan bagaimana RMS atau kesalahannya. Nah, ketika contohnya
Untuk melihat kesalahan, jika kalian sudah melakukan input semua nantinya ya, ini ada contohnya, mengambil input yang ada di foto udara, kalian nanti akan bisa melihat bagaimana untuk standar errornya dan berapa syarat minimumnya juga ada. Kemudian produk dari fotogrametri. Nah, fotogrametri ini merupakan berbagai multidisiplin ilmu yang keperluannya itu berkaitan dengan lahan atau permukaan bumi. Tergantung kalian keperluannya untuk apa. Contohnya yang pertama untuk reconnaissance, yang kedua untuk studi kelayakan. Studi kelayakan itu contohnya ketika kalian akan, salah satu contohnya ya, ketika akan membangun pelabuhan, nah pelabuhan sebelum dibangun itu memiliki standar untuk studi kelayakan, bagaimana misalkan berada di garis pantai mana, ketinggian airnya, gelombang lautnya seperti apa, arus kedalamannya seperti apa, itu studi kelayakan salah satu contoh untuk pelabuhan. Kemudian melakukan studi kelayakan, di mana lagi di pelabuhan, amdalnya seperti apa, lain-lainnya seperti apa, kemudian penggunaan lahannya itu seperti apa, itu studi kelayakan. Setelah itu kalian melakukan perencanaan. Nah, misalkan kalian menggunakan fotogrametri ini untuk peruntukannya untuk perencanaan sawit. Nah, kalian bisa melihat luasan yang kalian gunakan, misalkan contohnya di sini itu terdapat bangunan apa aja, misalkan di sawitnya itu terdapat bangunan, ada bangunan, kemudian di sini apa. Nah, itu nanti bisa digunakan sebagai dasar perencanaan yang akan kalian gunakan. Kemudian bisa sebagai implementasi konstruksi. Seperti contohnya seperti apa? Ketika kalian mengambil untuk fotogrametri dengan data LIDAR untuk mengetahui jembatan itu strukturnya ada kerusakan atau tidak. Itu bisa pengambilannya dengan foto udara. Ada keretakan jembatannya ada atau tidak. Kemudian masih layak pondasinya ada atau tidak. Karena untuk pengambilan foto udara, ketika kita melihat jembatan, tidak mungkin kan kita bisa melihat atau turun langsung terjun dengan kita melihat dengan mata kepala sendiri bagian struktur jembatan itu seperti apa, sehingga kita menggunakan bantuan dari fotogrametri drone yang kita terbangkan untuk melihat kondisi konstruksinya dari gedung itu seperti apa. Kemudian operasional pengelolaan. Nah, itu seperti apa? Pemeliharaan yang tadi saya ceritakan bahwasanya jembatan misalkan ada keropos atau misalkan ada retakan. Nah, itu pemeliharaannya tahap awalnya dengan foto udara itu diterbangkan. Kemudian pemanfaatannya dari foto udara itu bisa kita olah dengan sistem informasi geografik atau SIG. Fotogrametrik merupakan salah satu cara perolehan data atau data akuisisi, yakni dari 1-5 elemen utama SIG. Nah, kemudian salah satu metode proses pengadaan data fotogrametri di antaranya kita bisa lihat di sini, teman-teman. Kalau foto udara itu masuk dalam data akuisisi, ya. Bagaimana cara menerbangkan, ini bagaimana. Kemudian kalian setelah mendapatkan data foto udaranya, kalian melakukan pre-processing, ya. Kemudian melakukan data manajemen, apa yang dibutuhkan, atribut yang ada pada foto udara sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian melakukan manipulasi dan analisis. Tujuannya apa? Tujuan supaya kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Contohnya, untuk manipulasi analisis, contohnya wilayah banjir di Banjarmasin. Kalian menerbangkan drone. Ketika kalian menerbangkan drone, kalian bisa mendapatkan luasan area yang terdampak banjir. Nah, itu kalian bisa melakukan analisis luasan area yang terdampak banjir itu berapa. Kemudian kerusakan apa. Nah, itu dari drone itu nantinya akan bisa terlihat bahwasannya kerusakan-kerusakan apa aja. Seperti itu.
Kemudian untuk menerbangkan drone, referensi peraturannya itu ada banyak. Di antaranya ada PM37 tahun 2000, Pilot Handbook 2018, GCP dan pengukurannya bagaimana, circularnya bagaimana, dan lain-lain. Itu ada aturan dasarnya tersendiri. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini. Persiapan. Persiapan itu pembuatan jalur terbang seperti apa? Dengan peraturan yang ada, syaratnya. Misalkan berapa, nanti saya jelaskan lebih lanjut pada PPT selanjutnya. Kemudian install GCP dan Primax survei GCP, pemotretan foto udara. Kemudian kalian melakukan identifikasi foto udara, itu seperti apa. Kemudian pemilihan hasil foto terbaik. Kemudian mosaiking ortofoto, digital surface model konturnya bagaimana. Kemudian pembuatan peta foto, peta topografi. Kemudian hasil akhirnya kalian ada printout peta foto, peta fotografi. Nah, jenis foto udara. Jenis foto udara itu ada sudut pengambilannya. Itu kayak gimana sudut pengambilan kameranya. Ada foto udara vertikal, ada foto udara oblik, ada foto udara high oblik. Apabila dalam kondisi normal, tidak ada angin, tidak ada sesuatu hal yang mengganggu seperti cahaya matahari, hujan, maupun lain-lain, itu adalah foto udara vertikal. Nah, bisa kita lihat di sini untuk foto udara, bisa dilihat untuk, nah ini kalau foto udara yang bisa kita lihat apabila vertikal itu dia posisinya bagus, tapi ketika ada miring fotonya itu akan terlihat kurang cukup bagus ketika dilihat. Sebentar. Nah, ini adalah contoh pengambilan foto udaranya secara vertikal. Bagus aja, dia lurus vertikal. Kemudian jika kalian pengambilan foto udaranya secara miring atau drone-nya terkena angin, itu nanti bisa mempengaruhi pengambilan dari foto udara itu seperti apa. Ya. Kemudian selanjutnya, setelah kalian mengetahui sudut pada foto udara, kita bisa lihat, nah, untuk foto udara berdasarkan jenis emulsinya. Yang tadi sebelumnya, awal, itu ada black and white monochrome. Paling banyak digunakan untuk aplikasi pemetaan, diantaranya jenis film yang paling murah. Contohnya seperti apa? Contohnya ini bisa monochrome, black and white. Ya. Kemudian ada, sebentar. Kemudian ada apa lagi? Ada black and white infrared, kemudian ada natural color, kemudian ada color infrared. Nah, kalau natural color itu yang biasa kita gunakan untuk foto udaranya. Ini contohnya ada penggunaan lahan. Nah, kemudian di foto udara, ada foto udara itu dia ada foto udara format besar. Nah, foto udara format besar itu diantaranya ada pengambilan ukuran bingkainya. Foto udara format besar dengan ukuran itu ada 23 cm kali 23 cm. Kemudian jenis foto yang diambilnya, nah ini ada normal angle, wide angle, F-nya berapa, super wide angle itu seperti apa. Kalau kita melihat pada foto udaranya langsung, kita bisa melihat kalau format foto udara formatnya itu seperti apa. Nah, maka itu kita lihat di sini untuk foto udaranya, kita lihat propertiesnya, format ukuran foto udara itu bagaimana sih, Bu? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah DJIM, nomor dari pengambilan foto udaranya. Ini dimensinya. Dimensinya itu artinya tepi-tepi pada foto udaranya. Kayak gitu. Nah, tepi-tepi pada foto udaranya ini, tepihnya. Kiri, atas, kanan, bawahnya. Tepihnya itu berapa?
Di sini ada 4000 kali 2250. Kemudian pixel. Pixel itu apa? Ketajamannya bagaimana? Bagus tidak? Nah, ketajamannya di sini ada width-nya berapa, height-nya berapa. 4000 sama 2250 pixel. Nah, ini. Ketika kita zoom sampai terus zoom. Nah, ini pixelnya bagaimana? Pixelnya dia sampai terlihatnya mentoknya sampai sini. Nah, ini pixelnya. Seperti itu. Kemudian kita bisa melihat apalagi propertisnya yang ada di foto udara tersebut. Kita bisa melihat bahwasanya foto udara memiliki dimensinya berapa, kemudian pixelnya berapa, kemudian ada F-nya, F focal length 4 mm. Focal length itu 4 mm, bisa kita lihat di sini. Nah, super wide angle-nya berapa, macam-macam. Kemudian bisa kita melihat jenis kameranya apa, DJI berapa, f-stop-nya berapa, kemudian focal length-nya berapa, 4 mm. Kemudian yang terpenting yang tadi saya ucapkan berkali-kali bahwasanya itu harus ada GPS, latitude, longitude, altitude. Itu yang nanti sebagai dasar kalian untuk pengolahannya, apakah data foto udara ini sudah baik atau belum. Seperti itu. Kemudian setelah itu ada foto udara format kecil. Foto udara format kecil itu ada 24 mm kali 35 mm. Jenis kameranya ada kamera format 6 cm kali 6 cm atau Nikon AF600. Demikian perkuliahan dari saya untuk pertemuan pertama atau penjelasan singkat untuk fotogrametri. Silahkan nanti kalian bisa mempelajari ulang apa itu fotogrametri. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan, nantinya akan saya menjelaskan struktur apa saja yang ada pada drone. Misalkan ada drone itu apa saja. Kemudian nanti jalur terbangnya, penentuannya seperti apa. Itu nanti di pertemuan berikutnya, di pertemuan 2 atau 3 akan saya jelaskan lebih lanjut. Demikian dari saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.